Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sugeng rawuh di cerita perjalanan. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Apakah kisah anak sekalian pernah mendengar momen inersia? Kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan geraknya. Ketika bergerak, sebuah benda cenderung terus bergerak. Perlu gaya untuk menghentikannya. Begitu juga ketika sebuah benda diam. Diperlukan gaya untuk menggerakkannya. Prinsip inersia bisa dijadikan perumpamaan untuk kebiasaan kita. Sebuah kebiasaan yang telah berhenti lama, sudah barang tentu memerlukan tekad kuat untuk memulainya lagi. Sebelum ini, saya cukup sering naik gunung. Meskipun bukan gunung-gunung yang dalam tanda kutip bergengsi sih. Berhubung negara api menyerang, kebiasaan saya naik gunung cukup lama terhenti. Wis piye meneh. Saat ini, beberapa gunung sudah dibuka lagi. Wah, jadi momen yang tepat untuk memulai kembali. Saya bersama Mas Dharma, kakak kelas saya dulu di kampus, akhirnya janjian untuk naik gunung. Dia woro-woro mengabarkan warta berita rencana kami ke beberapa grup WA. Ternyata, pendakian kali ini lumayan banyak pesertanya. Ada Rani dan Fardana, mereka adik kelas saya dulu di kampus. Lalu yang berdiri itu Yusuf, adiknya Fardana. Satunya lagi Mas Hirmadi. Ada pula Mas Basuki dan Mas Denny. 3 orang terakhir itu juga kakak kelas saya di kampus. Berhubung ini pendakian pertama sejak cukup lama dipaksa cuti, juga mengingat pesertanya kebanyakan bapak-bapak pula, tentunya tidak langsung mendaki ke gunung yang tinggi. Kami putuskan mendaki Gunung Bekel saja. Nampaknya cocok untuk memulai pendakian kembali. Tapi kalian mungkin asing dengan Gunung Bekel ya? Sama. Saya yang sudah 5 kali ke Gunung Penanggungan, baru tahu juga kalau gunung ini bisa didaki. Lokasi gunung ini ada di Mojokerto. Letaknya bersisian dengan Gunung Penanggungan. Tingginya 1.200 meter di atas permukaan laut. Kami janjian berkumpul pada hari Sabtu pagi, 18 Juli 2020. Tentunya berkumpul di halte andalan kami. Begitu rombongan komplit, meluncurlah kami ke titik awal pendakian Gunung Bekel di Petirtaan Jolotundo. Wah, pendakian kali ini meriah sekali suasananya. Selain meriah karena pesertanya banyak, makin meriah lagi karena orang-orang ini pada ngirain peralatan baru. Mas Basuki dengan tas dan trekking pole barunya, Mas Dharma dengan sepatu barunya. Wah, Mas Hirmadi ini yang paling meriah. Topi, trekking pole, dan tasnya baru. Bahkan bandrolnya masih di bawah. Pamer kali lah. Saya salut juga dengan persiapan mereka. Memang, peralatan bukanlah hal yang utama. Namun percayalah, dengan peralatan yang tepat, pendakianmu akan semakin aman dan nyaman. Jalur awal pendakian kami, lokasinya ada di Petirtaan Jolotundo. Jika Kisana ingin mendaki, posnya berada di atas tulisan Jolotundo ini. Sebelum mendaki, tentunya kita diwajibkan mendaftar. Masing-masing pendaki dikenakan tarif Rp10.000. Dari pengelola, kami mendapatkan pengarahan jalur dan diberikan peta. Di peta ini ada kontak person pos pendakian. Di gunung ini ada sinyal hampir sepanjang jalur. Sehingga nomor tersebut dapat dihubungi pendaki jika mengalami kesulitan. Doa kami panjatkan terlebih dahulu untuk memulai pendakian. Tepat pada jam 7.45 tanggal 18 Juli 2020. Mari kita awali dengan berdoa. Semoga diselamatkan. Amin. Selesai. Nos. Kampung Tangguh Semeru. Dan berangkat. Wah, sentul juga aku kali ini. Sentul, seneng betul. Heran juga, kenapa saya jalan ketemu hutan gini aja seneng bener ya? Langkah pertama kami disambut tangga beton.
Wangi dupa tercium kuat sekali di sini, karena jalur ini terletak tepat di atas petirtaan. Tempat ini merupakan pemandian kuno peninggalan Raja Erlangga yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Konon, jangan dibalik. Sumber airnya adalah salah satu yang terbaik di dunia. Awal jalur ini masih teduh, dipayungi pohon-pohon besar di kanan kiri kami. Di awal pendakian, kami masih ketawa-ketiwi santuy bahagia. Padahal kami salah, karena tadi meninggalkan ritual wajib selain berdoa. Saking semangatnya, kami lupa tidak pemanasan. Pendakian kali ini, kami rencanakan TikTok. TikTok, bukan TikTok yang aplikasi itu loh. Bagi Kisanak yang belum tahu, pendakian TikTok itu adalah pendakian langsung menuju puncak, langsung kembali lagi, tanpa harus ngecamp terlebih dahulu. Jadilah, kami cukup membawa tas kecil dan bekal seperlunya. Disambut tanjakan, aduh, nafas kami macam truk tua kelebihan muatan. Baru setengah jam berjalan, kami putuskan untuk istirahat di tanah yang agak datar. Sembari makan dan mengambil nafas. Puncaknya di mana, Mas? Di atas apa di bawah, Mas? Sekitar 5 menit beristirahat, kami berjalan kembali. Setelah dimanjakan teduhnya pohon, level jalur meningkat. Tak lama kemudian jalur terbuka. Masih belum jam 9 waktu itu, tapi matahari sudah lumayan panas. Bayangan itu. Kanan. Baru jalan setengah jam dari istirahat tadi, kami berhenti lagi di sebuah warung. Pengennya, "Bu, tumbas es teh," tapi warungnya tutup. Jarak dari pos awal pendakian ke warung ini kurang lebih 1 km, yang kami tempuh dalam waktu 45 menit. Cukup beristirahat, kami lanjutkan perjalanan. Warung tadi posisinya dekat dengan persimpangan jalur pendakian Jolotundo dan Kedungudi. Jika sebelumnya vegetasi berupa pohon besar, di jalur ini berganti dengan semak belukar. Nah, di sini saya takjub. Mas Denny, member baru pendakian, tiba-tiba memperagakan teknik ajaib dalam daki mendaki. Kita ini tekniknya lari, stop, lari, stop. Oke? Oke. Siap, dan. Aduh, ini kok jadi disebut ya? Garing-garing itu. Gayanya meyakinkan, saya ikuti, ternyata baru 10 langkah sudah duduk lagi. Oh no wae. Gayane mlaku lho. Hilih. Setengah jam berjalan dari warung yang tutup tadi, kami sampai di Candi Bayi. Peninggalan sejarah yang pertama kali kami temui di jalur. Jarak dari warung barusan ke candi ini 500-an meter. Pos ini punya lahan datar yang luas, bisa digunakan untuk mendirikan banyak tenda. Di samping Candi Bayi, ada tempat lapang dan teduh yang menggoda kami untuk beristirahat. Kami pun menyerahkan diri pada godaan itu. Semula, dari awal pendakian, target istirahat kami di tempat ini.
Kenyataan sedari tadi sudah beristirahat lebih dari 3 kali. Ah, rapopo, STW, saat tekane wae. Tidak jauh berjalan dari Candi Bayi, akan kita temui Watu Talang. Sebuah sungai kering yang terbentuk dari aliran lahar, hasil letusan Gunung Penanggungan zaman purba. Guys. Setelah melewati Watu Talang ini, level tanjakan naik 1 step lagi. Vegetasinya berupa perdu kaliandra. Sebagian lagi jalurnya terbuka. Seharusnya ini sudah memasuki musim kemarau, tapi untung saja perdu di jalur ini cukup hijau. Naungan daunnya melindungi kami dari matahari yang terik waktu itu. Jalurnya berupa undakan batu, membuat kami kadang lupa bernapas. Hingga akhirnya harus sering berhenti. Untuk sekedar mengingatkan, jangan lupa bernapas. Capek, Bos. Setengah jam kami menikmati trek ini. Akhirnya, sampai juga di Candi Putri. Jarak dari Candi Bayi ke Candi Putri, 500-an meter. Candi Putri, saya rasa adalah tempat beristirahat yang paling nyaman di jalur ini. Teduh dengan naungan pohon maja yang daunnya lebat. Pemandangannya juga elok. Kita bisa melihat puncak Penanggungan, Bekel, Arjuna, dan Welirang di kejauhan. Oh iya, jika Kisana ingin mendaki Gunung Bekel dan menginap, tempat ini paling saya rekomendasikan. Tetapi, sepanjang jalur ini tidak ada sumber air. Oleh karena itu, harus dipastikan membawa cukup perbekalan. Lumayan lama kami beristirahat di sini. Teduhnya pohon maja mengobati kepanasan kami di sepanjang jalur Kaliandra tadi. Selepas beristirahat, energi dan semangat kami pulih. Baiklah, saatnya meneruskan langkah. Sudah separuh jalan, maka berjalan tidak seberat awal tadi. Mungkin tubuh kita juga patuh terhadap prinsip inersia. Begitu kaki terbiasa berjalan, melangkah pun tak lagi keberatan. Berjalan tidak sampai 5 menit dari Candi Putri. Ini 5 menit yang benar loh ya, bukan 5 menit yang cuma gimmick itu. Puncak 5 menit lagi mas, padahal masih jauh. Nah, sampailah kita di persimpangan jalur. Di Candi Pura ini, jika kita ambil arah lurus, akan membawa kita ke puncak Penanggungan. Karena tujuan kami puncak Bekel, maka kami ambil jalur ke arah kiri. Bekel via Jolotundo ini, sebenarnya jalurnya cenderung memutar. Penyebabnya, punggungan Bekel yang menghadap jalur ini berupa dinding batu terjal. Sebenarnya, ada jalur lain yang lebih singkat, melalui Candi Kendali Sodo. Tetapi, ketika itu jalur ditutup. Pengelola mengatakan bahwa jalur yang melalui Candi Kendali Sodo terlalu ekstrim. Selepas persimpangan tadi, jalur sedikit berkompromi. Jalurnya bonus cenderung menurun. Namun jujur ya, agak benci rasanya ketika naik gunung lalu ketemu jalur menurun. Mengapa? Karena sehabis menikmati turunan, seringkali langsung diganjar tanjakan yang lebih kejam. Alasan lain, turunan ini akan jadi PR ketika pulang. Masa turun gunung harus nanjak lagi? Ya, sudah dijalani saja. Dongkol atau tidak, jalurnya cuma ini. Ujung turunan ini adalah lembahan antara puncak Penanggungan dan puncak Bekel. Benar saja dugaan saya.
Tanjakan sudah menunggu sembari tertawa, mengejek lutut kami yang sudah goyah. Baru sedikit mencicip tanjakan, kami beristirahat sekali lagi. Entahlah, ini istirahat yang episode keberapa. Jumlah istirahat kami dengan episode sinetron tersanjung sepertinya sama banyaknya. Menjelang puncak, ada satu situs sejarah lagi di sini, Candi Naga 2. Naganya cuma 2 aja, tanjakannya gini. Gimana kalau naganya 3? Kita udah dhuwur kan ya? Mendaki tanpa pemanasan terbukti tindakan yang keliru. Perdana, betisnya kram. Dengan sigap, Mas Hirmati mendadak ganti profesi. Sekarang jadi terapis pijat amatir. Pijat memijat di tempat ini bisa digolongkan pijat plus-plus. Tapi bukan plus-plus yang melanggar hukum dan syariat loh ya. Melainkan jadi plus-plus karena pemandangannya. Bukan hanya karena kurang pemanasan, kram seperti ini juga bisa terjadi karena dehidrasi. Wajar, ini sudah mendekati tengah hari. Cuaca panas sekali, menguras keringat kami. Tinggal sedikit lagi, jalur semakin menanjak. Tanjakan begini selain bikin engap, juga membuat saya tambah berpikir, gimana nanti turunnya? Mbohlah rasa dipikir. Wis menggeh-menggeh malah campur mikir. Persis dengan kakaknya, Gunung Penanggungan, jalur puncak Begel ini juga tidak ada pohon sama sekali. Vegetasinya hanya berupa rerumputan. Tanjakan tajam pun berangsur melandai. Di kejauhan, tampak sengsaka merah putih. Alhamdulillah, terima kasih ya Rob, akhirnya sampai puncak. Puncak, Bos. Sedari tadi, matahari terik sekali. Bersyukur, di puncak ini ada awan yang menaungi. Tiba di puncak, kami hanya duduk-duduk mengobrol. Sebagian lagi, rebahan karena kelelahan. Sering orang bertanya, di puncak gunung tidak ada apa-apa, lalu apa yang dicari? Kalaupun pemandangannya indah, kan bisa cari pemandangan indah tanpa mendaki. Ya, emang benar sih, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena dengan mendaki, kita belajar mensyukuri perihal yang sederhana. Cuma duduk begini, kita bisa tertawa gembira. Padahal tidak tersaji hidangan apa-apa. Kami yang berprofesi sebagai aparatur, terbiasa hidup dalam birokrasi yang teratur dan terstruktur. Namun, di gunung, semua itu luntur. Kami duduk bersila sama rata, tidak ada sekat seperti di tempat kerja. Lewat pendakian, kita belajar menghargai proses. Gunung yang kami daki sekarang ini memang tidak terlalu tinggi. Namun mencapainya tidak semudah memesan kopi melalui aplikasi. Rasanya kita telah melampaui batas diri, terbit bangga di dalam hati. Karena itu, kita jadi paham, sebuah pencapaian bukan tentang angka, tapi lebih tentang makna. Bineka Nara Eka Bakti Raja. Oke baik, cukup beristirahat di puncak. Kita lanjutkan ke tujuan yang lebih penting dari puncak.
tujuan itu namanya rumah. Sebagai pengingat untuk diri saya dan Kisanak sekalian, ketika mendaki gunung, pastikan membawa sampah turun. Mari rawat dan jaga alam kita agar bisa dinikmati turun-temurun. Terima kasih telah mendengarkan cerita perjalanan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.